Baik, masih bersama dengan podcast Mental Hamid. Di episode kali ini masih kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan burnout. Tapi kali ini kita akan membahasnya terkait dengan tidur udah cukup 8 jam, tapi tubuh kita masih sangat lelah ketika bangun. Pernah nggak sih kalian ngalami hal seperti itu? Tidur udah cukup, 8 jam penuh, bahkan mungkin lebih, tapi pas bangun badan terasa berat banget, kepala kosong, dan semangat nggak muncul sama sekali. Rasanya kayak tidur nggak ada gunanya. Dan lebih parahnya, dari pagi sampai malam energi nggak juga naik. Nah, kondisi ini memang banyak orang bertanya-tanya, kenapa ya? Padahal aku udah jaga pola tidur, tapi kenapa tetap lelah? Jawabannya seringkali bukan di tubuh, tapi masalahnya itu ada di pikiran. Karena capek fisik biasanya hilang dengan tidur, tapi kalau capeknya itu di batin, itu beda ceritanya. Dia butuh yang lebih dari sekedar rebahan. Coba kita perhatikan rutinitas harian kita. Bangun, siap-siap kerja, berangkat, lalu menghabiskan waktu di kantor atau tempat kerja yang kadang nggak kita sukai. Pulang sore atau malam, udah benar-benar capek. Tapi besok harus ulangi lagi. Siklus tanpa makna itu bikin badan terasa berat bahkan sebelum kita mulai aktivitas. Dan nggak jarang kondisi ini bikin kita jadi malas makan, gampang marah, bahkan kehilangan rasa senang. Hidup terasa kayak mode jalan otomatis. Semua dilakukan sekedar karena harus, bukan karena mau. Hari ini kita bakal ngobrol tentang kenapa hal ini bisa terjadi. Apa sih hubungannya dengan burnout dan bagaimana psikologi menjelaskan kondisi ini. Biar kita nggak cuma sadar tapi juga bisa mulai-mulai pelan-pelan ya. Mulai pelan-pelan memahami diri. Nah, kita bahas tentang rasa lelah yang aneh. Nah, capek itu wajar. Semua orang bisa merasa capek setelah aktivitas panjang. Tapi biasanya capek fisik bisa hilang dengan tidur siang, libur sehari, atau sekedar rebahan. Nah, yang bikin berbeda adalah capek jenis ini. Kamu tidur cukup, tapi tetap lelah. Itu tandanya ada masalah lain nih. Bukan sekedar kurang istirahat. Kelelahan semacam ini memang muncul karena tubuh sebenarnya baik-baik saja, tapi pikiran kita terbebani. Ada sesuatu dalam diri kita yang nggak srek dengan apa yang kita jalani. Jadi walaupun tidur banyak, pikiran tetap bekerja diam-diam di belakang layar tuh. Bayangin komputer yang kelihatannya mati layar, tapi ternyata masih banyak aplikasi jalan di background, ya kan? Ya kayak gitu juga dengan otak kita. Dari luar kelihatan istirahat, tapi di dalamnya pikiran masih sibuk mikiri hal-hal yang bikin resah. Gak heran kalau bangun ya tetap capek aja. Dan biasanya sumbernya ada di pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Kalau kita melakukan hal yang nggak kita sukai atau nggak punya arti lah buat kita, energi itu yang keluar itu selalu lebih banyak daripada yang masuk. Makanya hidup terasa kayak ngejalani sesuatu yang bukan milik kita. Nah, di titik ini banyak orang ngerasa bingung, apa aku salah pilih jalan atau apa lingkungan yang bikin aku gini ya. Dua-duanya bisa benar, karena lelah yang aneh ini sering muncul dari benturan antara apa yang kita lakukan dengan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Nah, terkait dengan kita kaitkan juga dengan teori psikologi ya. Dalam psikologi ada dua konsep yang menarik, namanya self-determination theory. Teori ini bilang kalau manusia butuh tiga hal penting supaya bisa merasa hidupnya berarti. Autonomi, competence, dan relatedness. Kalau salah satu aja nggak terpenuhi, kita bisa ngerasa benar-benar kosong. Otonomi itu artinya kita punya kendali atas apa yang kita lakukan. Misalnya kita kerja nih, karena kita mau, bukan karena dipaksa. Kalau kerjaan terasa kayak paksaan terus, lama-lama kita bakal kehilangan apa yang disebut dengan semangat. Nah, kompetens itu soal merasa mampu dan berkembang. Kita butuh nih merasa bahwa apa yang kita kerjakan bikin kita tambah pinter, tambah jago, atau ada progres. Nah, kalau tiap hari kerja tapi nggak ada perkembangan, otak kita ngerasa stuck.
Lalu ada yang disebut juga dengan relatedness, perasaan terhubung dengan orang lain. Kita butuh merasa bahwa kita bagian dari sesuatu yang lebih besar, punya relasi yang hangat, punya dukungan. Kalau di tempat kerja kita merasa sendirian, bahkan di tengah banyak orang, energi kita akan cepat habis. Jadi meskipun gaji masuk tiap bulan, meskipun jam tidur cukup, kalau tiga kebutuhan dasar ini nggak terpenuhi, tetap aja hidup terasa kosong. Inilah alasan ya, kenapa banyak orang merasa burnout meski secara fisik nggak terlalu capek. Kalau kita balik tanya, kita refleksi nih, apakah semua ini efek lingkungan atau memang diri kita sih yang salah tempat? Jawabannya tadi bisa jadi keduanya. Lingkungan kerja yang toksik jelas bikin capek, tapi kadang kita juga terjebak dalam pekerjaan yang gak sesuai dengan nilai hidup kita. Lingkungan toksik misalnya atasan yang gak menghargai, rekan kerja yang suka menjatuhkan, atau budaya kerja yang hanya menuntut tanpa apresiasi. Itu semua bisa menguras energi secara diam-diam. Tapi ada juga faktor ya dari dalam diri, misalnya ya kita sadar bahwa pekerjaan kita sekarang nggak sesuai passion atau nggak ada kontribusi berarti buat hidup kita. Disitulah muncul rasa hampa. Seakan waktu terbuang percuma untuk hal-hal yang nggak punya arti. Dan tubuh kita itu jujur, dia selalu ngasih sinyal kalau ada yang salah. Malas berangkat kerja, gampang emosi, atau hilang selera makan. Itu semua sebenarnya alarm dari dalam tubuh. Alarm yang bilang, waduh aku capek bener. Bukan karena kurang tidur, tapi karena nggak bahagia. Nah, kalau kita berani jujur sama diri sendiri, sebenarnya kita udah tahu apa yang bikin kita itu lelah. Tinggal pertanyaannya, berani nggak kita mengambil langkah untuk berubah? Nah, penutup ya, ya ini bisa dikatakan sudah masuk ke bagian penutup dan juga untuk kesimpulannya. Jadi sekali lagi, tidur cukup tapi tetap lelah, itu bisa jadi tanda bahwa kita memang sedang mengalami apa yang disebut dengan burnout. Bukan burnout karena terlalu banyak kerja, tapi burnout karena kerja yang nggak punya arti. Dan itu jauh lebih berat karena capeknya bukan di badan, tapi di hati. Di sini pentingnya kita berhenti sejenak lalu bertanya apa yang sebenarnya kita cari dari hidup ini. Apakah kita sekedar menjalani rutinitas atau kita sedang bergerak menuju sesuatu yang bermakna? Memang gak semua orang bisa langsung ya resign ya atau pindah kerja, tapi langkah kecil bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Cari arti dalam pekerjaan kita, temukan hubungan yang sehat dengan orang lain atau sisihkan waktu untuk hal-hal yang benar-benar kita sukai. Yang pasti, jangan anggap remeh sinyal dari tubuh kita. Kalau dia bilang lelah, dengarkan. Kalau dia bilang butuh jeda, berikan juga. Karena kita nggak bisa memaksa diri jadi mesin produktif terus-menerus tanpa makna. Terima kasih sudah dengerin obrolan ini. Semoga jadi pengingat bahwa hidup bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal menemukan arti. Karena pada akhirnya istirahat yang sesungguhnya bukan sekadar tidur, tapi hidup yang sesuai dengan hati kita. Tetap bersama dengan podcast Mental Habit, terus stay tune.